satu pujian yang sangat menguatkan tante secara pribadi. Kemarin tanggal 9 September suaminya tante baru ulang tahun genap 59 tahun. Terus tanggal 10-nya tante juga bergenap ulang tahun yang ke-53 tahun. Dan hari itu juga kebetulan rumah tangga tante 33 tahun. Jadi tante punya anak dua, cucu dua, sungguh luar biasa. Pernyataan Tuhan ya. Karena tante dulu nggak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Tapi setelah tante belajar, bukan instan gitu, belajar mau antara tante Islamologi sama kasih karunia Allah, mau belajar sama-sama, ternyata beda banget gitu. Tapi di sini kesaksiannya saya mau lebih dalam, tapi kan di sini anak-anak semua nanti nggak ngerti bahasa saya ya gitu ya. Tapi next saya terharu aja nonton gitu. Tapi nggak ada yang kebetulan kalau hari ini saya ada di tempat ulang tahun ini, nanti lebih banyak lagi. Anaknya. Pasca bisa ya lagu musim akan Dige aja. Itu satu pujian yang sangat menguatkan tante setiap kali doa pagi. Tante tuh nggak tahu kenapa memang biasakan ada mesbah doa di dalam keluarga tante. Jadi sebelum om pergi ke kantor kerja selalu ada mesbah doa. Nah saya rindu juga dilakukan. Anak-anak di sini mungkin ada kakak, ada adik. Yuk kita mulai berdoa. Yang Tuhan bilang aja, katakan Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini, buat hari yang baru, buat waktu, buat kesempatan, boleh sekolah, boleh masih dikasih apa-apa. Bilang aja terima kasih. Karena Tuhan Yesus itu dekat banget sama kita. Lebih dari yang bagi kita pakai, dekat banget. Jadi tante suka berpikir kemarin, Tuhan terima kasih tanggal 1 Oktober boleh satu langkah lagi. Berarti kita harus menjadi berkat. Amin. Naikkan satu pujian ini sangat menguatkan kata demi kata. Saya bilang Tuhan, musim boleh setiap hari berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berganti dalam hidup kita. Amin.
Tuhan selalu hadir. Amin. 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 Yuk kita mau bangkit berdiri, kita naik tempat yang ini ya. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Angkat tanganmu, apa yang jadi kerinduanmu, katakan sama Tuhan sore hari ini. Tuhan sama Tuhan. Dari awal ayatnya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, amin. Terima kasih Yesus. Yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, segenai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan iman, dengan hati percaya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan ini ungkapan iman anak-anakmu di tempat. selalu Selalu menjagaku, selalu menjaga kami. selai di rambutku. Bahkan sekalian kamu Tuhan Bapa izinkan Tuhan selalu menolongku, menolong kami Tuhan. selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kembali boleh duduk adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya terharu dengan Tuhan itu secara pribadi ya. Saya suka bilang ini Tuhan, kalau burung di udara dia pelihara, apalagi kita nih biji mata Tuhan. Siapa yang baca firman hari ini? Siapa yang setiap hari baca firman Tuhan? Mulai hari ini tidak yang kebetulan, mulai baca firman Tuhan. Amin. Belajar baca firman, selangkan waktu, hidupmu akan berubah adik-adik. Benar, saya senang kapan nanti saya akan share telepon itu tante, mungkin nanti bisa dibikin grup, saya nggak tahu ya. Saya akan menjadi berkat gitu, saya rindu gitu. Dan Tuhan itu tidak pernah apa, bahkan rambut kita nggak seizin Tuhan loh. Jadi kalau sepanjang hari ini kita masih bisa makan, itu semua berkat Tuhan. Amin. Nanti bersaksi buat mama papanya, mah ayo mulai berdoa, mah ayo mulai baca firman Tuhan. Renungan yang sangat luar biasa. Amin. Terima kasih buat kesaksian perkenalan Tante Nur di tempat ini, biarlah menjadi berkat. Dan saya rindu semua anak-anak muda di tempat ini. Saya terharu gitu lihat pasca menyembah Tuhan. Enggak semua anak tante aja belum begitu gitu. Nah, tapi kembali kita orang tua masih harus berdoa, modalnya dengkul. Nanti suatu saat ada Om Rigel di tempat ini. Yes, Amin, amin. Di sini mungkin aku akan bersaksi dikit ya tentang 3 hari yang lalu, Jumat Sabtu Minggu itu aku LDKS untuk
Itu LDKC itu karena dipilih dari setiap mulai kelas gitu. Nah di Jumat itu kondisi tubuh aku masih bagus. Nah beriring jalannya Sabtu dan Minggu itu aku drop banget sakit, dan ini masih agak sakit tapi nggak terlalu parah lah. Aku sampai berapa koyo di sini, dua, dan itu apa? Di situ kita ada ibadah. Nah di setiap ibadah itu Bu Mei selalu kasih arahan bahwa walaupun kita sebagai pemimpin, kan pemimpin itu kan nggak tahu ada ke depan itu kita akan mau sehat atau bagaimana, tetapi Bu Mei kasih arahan tetap mengandalkan Tuhan. Di situ pas mau ibadah aku nangis, dan gimana pas nangis dari situ tuh lega. Siap mau acara atau mau tanya jawab meeting kayak gitu, puji Tuhan mungkin aku orangnya cerewet kali ya, dan hampir semua materi aku maju terus. Mungkin kayak itu nilai plus buat kelompok aku juga, dan kelompok aku itu udah kompaknya bagus dan kerjasamanya bagus. Di situ aku sangat bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan tuh memberikan, walaupun kita berbeda-beda, ada Kristen ada Muslim, tapi di situ aku ngeliat kerjasamanya itu bagus banget. Nah pas dari situ Mama datang, nggak ada angin nggak ada hujan. Terus aku ditanyain, Otil, mama kamu datang sama kakak kamu. Aku kaget dong, dibilangnya aku ngechat ke mama sakit atau enggak. Aku ngechat mama aku sakit. Ternyata aku kasih bukti, terakhir kali aku ngechat atau telepon sama mama 4 Oktober, jauh banget. Kan agak mind blowing sih lah. Nah di situ terus guru-guru pada menyimpulkan bahwa orang tua tuh instingnya bagus. Maka dari situ aku sangat bersyukur bahwa setiap orang tua itu memang diberikan insting yang bagus, karena mereka itu ada salah satu tokoh yang akan membuat kita anak-anaknya itu masa depannya sukses. Nah, jadi aku sangat bersyukur pas aku dengar mama yang kayak gitu, agak mendingan. Tapi pas lomba-lomba di situ nggak tahu kenapa nggak sakit, nggak ngerasa sakit. Dan itu setiap kalau mau masuk materi atau apa, aku mau dibawa ke UKS, tapi aku selalu bilang kayak gini, nggak kak, aku mau dengerin materi dulu. Kalau misalnya aku udah dengerin, oke, aku mau istirahat. Di situ aku dengerin sampai awal, walaupun keadaan aku tidak fit, tapi aku berusaha bahwa dia pemimpin itu tidak mau menyerah. Dan kita tidak misalnya ini kita jalan, kita mau jalan lurus ke situ, tiba-tiba kita berhenti, jangan setengah-setengah, karena Tuhan itu menciptakan manusia itu menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya sempurna. Kita harus anak-anak Tuhan, kita harus memberikan contoh kepada teman-teman kita dan saudara kita yang non Kristen. Nah dari situ banyak guru-guru nggak sikap dan nilai aku, mereka bukannya kayak gimana, mereka selalu muji-muji gitu, tapi aku harus tetap merendah. Nah pas balik sini udah agak mendingan, tapi ini masih pegal. Ada mungkin kesimpulannya aja, kita sebagai pemimpin Tuhan jangan pernah menyerah dan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya. Malam. Nyanyi ya. Saya jagoin juga ya ini ya, karena sakit. Kalau kemarin kalau biasa ngajar, saya ngajar jam 9. Sekarang mendekati kurikulum 13, karena ada perubahan kurikulum, jadi dimajukan ke jam 7.15. Saya orangnya sulit bangun pagi. Nah udah gitu kan, kalau pulang dari situ hujan-hujan, bayangin aja dari Jakarta ke Lipo Cikarang lewat lagi Cibarusah kan, ini bisa kalau macet 4 sampai 4,5 jam. Jadi kalau pulang setengah 9, saya bisa jam 12 lewat ke sampai rumah tuh. Belum lagi bikin air panas, mandi, bahkan tidur ya sekitar jam-jam 2 lah tidurnya.
bangun pagi tuh bangun aduh setengah mati. Nah, saya kan hidup sendiri. Jadi kalau sakit nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Tapi saya mau kasih katakan ada edukasi untuk bapak ibu di dalam Tuhan jangan pernah putus asa. Di dalam Tuhan nggak boleh kecewa. Orang mau kata apapun, orang bicara apapun, ada ingat itu Tuhan sanggup mengurai persoalan kita dan dia menentukan. Amin. Anak-anak saya sukses semua. Yang pertama itu kepala gudang, kita punya mobil Daihatsu Race yang terbaru. Yang kedua main di properti pulang balik Singapura. Yang ketiga juga di agent travel. Yang keempat ini ambil sarjana hukum sambil kerja juga punya mobil. Anak murid atau Anak anak-anak? kandung. Anak Kamu kandung. sudah punya? Anak. Tapi kan saya udah dulu kan waktu saya menikah, saya nggak pernah mau cerita tentang kejadian saya karena di hadapan Tuhan harus terbuka, nggak boleh malu. Kalau Tuhan nggak buka nanti habis kita nggak pernah diangkat. Dan saya nggak pernah malu orang bilang. Saya nikah tuh umur belasan tahun dan itu kecelakaan. Karena orang Ambon itu ugal-ugal. Saya asli Ambon, tinggal di Lampung di Ambon. Datang ke Jakarta lihat yang putih-putih kaget. SMP. Nah, tapi kita manis ya Ambon. Iya. Jadi menikah begitu aja. Jadi nggak ada cinta, nggak ada apa. Sampai 4 tahun. Terus saya main di musik ya, saya biasa main musik. Dari main musik, guru saya itu orang Amerika. Jadi saudara bisa bayangin main musik saya seperti apa. Nah, saya diambil dari PAM DKI Jakarta untuk lagu-lagu Niki Astri ya, Jamu Neraka dan lain-lain. Nah itu, udah mulai itu rumah tangga. Mulai kan kita dipuja masih muda sekali. Baru jalan 23-24 sudah pegang uangnya. Dan satu kali show minimal tuh 3 juta dibagi sama manajer, masuk manajemen artis keliling Indonesia main musik. Aduh, udah maaf kalau wanita itu udah ada amit-amit ya. Saya udah main di stadium, saya main di Raja Mas, apalagi di Lokasari tempat saya main semua, main musik ya, apalagi ceweknya. Aduh, saya udah ke Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa keliling, saya udah sampai main musik. Nah, sampai saya udah besar, anak-anak saya nggak pernah ini. Saya kumpul kebo. Ya. Ketika istri saya datang minta tanda tangan karena saya nggak pernah menikah secara kekerasan sipil, karena kan kecelakaan. Saya nggak peduli, cuma ditumpangin tangan aja. Jadi kalau dilihat saya ini sebenarnya masih ibu jangan penting. Oh, karena sama ya. Karena nggak ada data di apa? Di pemerintah nggak ada sama sekali. Karena saya kan kayak di bawah tangan ya, istilahnya kayak nikah siri. Karena udah hamil, nggak ada kerjaan, mau kasih makan apa? Juga kawin juga bisa, karena mau kasih makan apa masih SMP. Tapi selama 10 tahun saya ngamen dari rumah ke rumah di Priok, itu saya orang Priok. Ngamen cari duit, pakai baju boxer selesai SMP tuh. Dapat duit, tukar di warung, pulang pakai baju netes kasih ke istri. Tempat tidur saya di jendela orang nggak dibakar, saya ambil, saya taruh batap untuk supaya dua tuh. Saya kata, tapi di situ baru saya ajar. Tetapi ketika saya mulai bergelimang dekat, saya lupa Tuhan. Sama sekali lupa Tuhan. Saya main dengan, maaf, bendera Maulana. Saya main dengan Hari Anggoman. Saya main musik dengan orang-orang level nasional. Tapi semua ketika kita jatuh, tidak ada yang bisa tolong. Ketika Tuhan tutup pintu baik, tak bisa ada yang ini. Kayak di ini, sampai kita cari Tuhan. Dan ketika saya kemarin sakit, saya udah tahu dari apa?
dari waktunya kita sendiri, walaupun anak saya ada telepon, nggak pernah kasih kabar, tapi hubungan saya dengan anak-anak saya baik sekali. Tadi saya belum makan dari kapal kami karena kerjanya di Starbucks. Tapi mau makan dulu, datang aja nih, makan gratis karena anak saya sering kan kerja. Udah, baik kami itu karena Tuhan. Jadi saya mau katakan sesulit apapun, sekali apapun, sekecil apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Karena percaya, saat ini kita lihat ada gelam gulita luar biasa badai, tapi Tuhan sanggup membuat angin yang kuat untuk menghalau badai itu dan dilihat matahari. Percaya ada Tuhan dan saya sehat. Dan ya saya juga mau sekaligus pamitan. Mungkin saya hari terakhir yang pelayanan di sini. Kenapa? Karena saya besok Senin itu bangunnya jam 7. Jadi saya takut saya bangunnya kesiangan terus karena dari pihak yayasan. Jadi bukan karena apa-apa. Karena ketika saya pulang, saya sampai rumah itu sekitar jam 1. Mesti mandi air panas, masak air panas, tidur jam 2, siapin pelajaran. Saya ngajar SMA. Sudah tahu kan para anak-anak SMA itu selengean semua, ya. Apalagi sekolahnya semi internasional, ya. Orang-orang berada semua. Ya. Jadi itulah saya mau bilang, sepahit apapun, segelap apapun, percaya. Contohnya saya masih hidup sampai hari ini kan. Benar kata Alkitab, sampai putih rambut. Percaya Tuhan, percaya dia, percaya sungguh-sungguh. Engkau akan melihat kisah pasti. Oke, terima kasih. Satu lagi nih, dari semangat ini. Alamat nyanyi dulu kali ini. Salam. Ini Sini, perbandingan naik motor ngantuk. Judulnya perbandingan naik motor ngantuk. Saya ini waktu dari sini ke Ciputat naik motor, itu jauh kan? Nggak bisa, kalau naik motor tuh jalan jauh nggak bisa, pasti ngantuk. Saya malam-malam jam berapa ya? Sampai dari sini ke rumah ke Ciputat di Ratu Plaza, tau nggak? Ratu Plaza. Ratu Plaza, udah begini saya goyang. Wah, udah mau begini kan? Wah, saya tahan begini. Saya terus sampai di masjid apa tuh yang di belakang itu? Al-Azhar ya, apa? Al-Azhar. Saya nabrak itu trotoar. Wah, saya mental pas. Saya begini tangannya, Pak. Orang datang, kenapa? Wah, kenapa? Ya puji Tuhan, lebih baik saya nabrak trotoar daripada saya jatuh di Ratu Plaza. Itu mobil tuh, aduh, kalau saya jatuh sih kenapa? Saya bandingin dengan teman saya, orang Ambon, di Ciputat, dia ngantuk di dekat sekolah polwan ya, sekolah wanita di Ciputat. Dia sih patah, Pak. Namanya Roy Solisa. Kenapa, Roy? Betah ngantuk, sini patah. Temannya, saudaranya naik motor berdua, yang satu meninggal, adiknya, kakaknya, dia kena prosedur kali ya, dia ngantuk, satu meninggal, satu geger otak, saudaranya. Nah yang si geger otak ini, setelah dia nikah, kawin, sembuh, dia punya geger otaknya, atau ya. Nah, terus kemarin yang ada tuh pengacara perawatan. Ya saya besuk di rumah sakit sini, Grogol. Dia ngantuk, sini patah. Mama apa aja ya, miring. Terus saya bandingin, saya juga ngantuk berat, tapi Tuhan selamatkan saya. Sehingga saya nggak ada yang luka-luka berat, cuma ngantuk blek ini patah. Kalau yang lain tuh, yang kayak itu tadi, lewat, adik sama kakaknya, misalnya tuh kena ini, waduh. Tapi bayi puji Tuhan nih, saya selama ngantuk itu tuh nggak pernah seperti kayak gitu.
Terima kasih Tuhan. Ya, bisa.